Oke teman-teman, jadi hari ini semiotika yang ke 1, 2, 3, 4 adalah John Fiske. Jadi yang pertama kita mempelajari semiotikanya Ferdinand de Saussure, yang kedua kita mempelajari semiotikanya Charles Sanders Peirce, dan kemudian minggu kemarin kita mempelajari semiotikanya Roland Barthes, dan sekarang John Fiske. Nah, semiotika ini pada intinya itu memiliki makna yang sama terkait dengan bagaimana cara tanda itu digunakan di dalam lingkungan sosial masyarakat sekitar. Jadi tanda itu, tanda-tanda bahasa maupun tanda-tanda fisik, kata, ucapan, lewat apapun itu, kalau tidak berhubungan dengan masyarakat, dengan kondisi sosialnya, maka tanda itu tidak berarti apa-apa. Jadi pulpen artinya hanya pulpen aja. Tetapi ketika pulpen itu dimaknai sebagai tanda intelektualitas, maka pulpen menjadi penting. Gitu ya. Jadi tanda itu kalau dia berdiri sendiri tanpa manusia yang memaknainya, nggak ada apa-apa. Sama seperti dunia-dunia ini yang kita lakukan sekarang, yaitu mengenyam dunia pendidikan. Dunia pendidikan ini, kalian ada di kelas, kalian bisa sampai dari Indonesia Timur ke sini, ke Malang misalnya kuliah, itu kan karena kalian mengenyam sebuah penandaan di kepala bahwa pendidikan itu melambangkan intelektualitas dan bisa mengantar kalian menuju kesuksesan. Ya kan, itu kan pemahaman kita bersama. Orang tua kita memahami hal demikian, negara memahami hal demikian, saya paham yang demikian, Kristiane Rajo, Justina Ramete, Asri Malik, semua memahami hal yang sama, bahwa pendidikan itu kita anggap penting. Tapi apakah orang yang berpendidikan kemudian sukses? Belum tentu juga, gitu ya. Tetapi karena ini kita memiliki penandaan yang sama, sehingga kita kemudian rela membayar, rela ngejar beasiswa, rela ngerjain tugas. Kalau disuruh tugas dosen kan, kalian bisa, ya apa sih Pak, tugasnya berat sekali, orang tua saya saja tugasnya nggak seberat ini, kan gitu bisa. Tetapi karena kita sama-sama memahami bahwa nilai perkuliahan itu penting untuk menuju kesuksesan perkuliahan, maka kalian kemudian rela untuk mengerjakan tugas meskipun berat, sehingga kalian dapat nilai dan IP-nya bagus. Karena kita semua menganggap bahwa ketika nilai bagus, maka pekerjaan akan mudah dicapai. Intinya muter-muter ke situ semua ya, penandaan ini ya, tanda-tanda semiotika seperti itu. Nah, masing-masing dari para penemu terkait dengan semiotika ini memang memiliki suatu kekhasan dalam membagi tanda-tanda. Kalau Saussure kemarin cuman ada dualisme saja antara signifier, signified, antara sinkronik, diakronik, ingat ya, antara langue dan parole, itu aja. Tetapi ketika Charles Sanders Peirce kemudian ada tiga penandaan, ada objek, ada representamen, ada interpretasi. Kemudian ketika memasuki ke Roland Barthes kemarin, kemudian kita memahami bahwa semiotika itu penandaan tidak selamanya denotatif, tetapi juga ada yang konotasi. Nah, ini sebenarnya dalam diskusi filsafat itu masih panjang sekali. Dimensi filsafatnya dalam. Cuman kita sekarang memahami ini sebagai realitas komunikasi berbahasa yang masih dangkal. Jadi teman-teman, saya berharap pengantar saya ini bisa, kalau teman-teman nanti ingin memasuki lebih dalam pada filsafat bahasa, itu ada pengantarnya. Tetapi ketika tidak mau memasuki itu, ya nggak apa-apa gitu ya. Karena ini gunanya kalau praktisnya adalah untuk skripsi. Gitu. Jadi kalau kalian skripsi, tanda kalian nggak usah kemana-mana. Kalian tinggal duduk manis di kamar kosan, nonton video drama Korea, dianalisis menggunakan semiotikanya John Fiske, maka dalam waktu 2 bulan dengan bimbingan yang ketat, maka kalian akan lulus. Gitu. Jadi nggak usah sebar kuesioner dan lain sebagainya. Jadi enak sekali kalau kalian sembari nonton drama Korea yang sekarang lagi hits, ya, yang kalian senangi, itu bisa digunakan skripsi menggunakan semiotik. Nah, teks dalam pandangan Fiske itu fokus perhatian utama ya. Jadi semuanya adalah teks. Teks ini diartikan secara luas. Jadi ketika saya bilang dulu di awal bahwa semua adalah teks itu memang diyakini oleh para ahli semiotik. Teks itu bukan hanya yang tertulis saja, tetapi semua hal itu adalah teks. Ketika saya melihat Asri Malik di sini berjenggot, dan nanti ketika dia pakai kopiah misalnya, dia pakai kopiah kemudian dia berjenggot, maka saya atau kita semua akan langsung bilang bahwa dia adalah Islam, gitu kan. Ada perempuan yang nggak berjilbab dan
modelnya kayak Justina Ramete begini, maka kita pasti tahu dia bukan Islam, bukan muslimah gitu. Itu adalah penandaan, dan ini adalah teks sebenarnya. Teks itu apa? Teks itu ketika ada subjek yang melakukan sesuatu, yaitu predikat kepada objek, ya kan? Nah, ketika saya melihat Cristiana Rajo, maka saya adalah subjek. Kemudian melihat adalah predikat. Objeknya adalah Cristiana Rajo. Gitu ya. Jadi semua adalah teks. Ketika kalian nonton drama, itu juga teks. Teksnya yang tertulis itu enggak. Dramanya itu sendiri adalah teks. Jadi dalam semiotik semuanya itu adalah teks. Segala sesuatu yang memiliki sistem tanda komunikasi itu teks. Jadi ini misalnya adalah film, sinetron, drama, opera sabun, itu maksudnya sinetron yang galau-galau, sinetron yang lucu-lucu, kuis, iklan, fotografi, tayangan sepak bola, semua adalah teks. Maka kemudian tayangan sepak bola sekalipun itu bisa dianalisis menggunakan semiotik, gitu ya. Oke, kemudian Fiske ini juga melihat perkembangan masyarakat dan teks. Jadi bukunya Fiske itu yang akan kita diskusikan itu judulnya adalah Television Culture. Nah, Fiske ini dia menganalisis acara televisi sebagai teks untuk memeriksa berbagai lapisan sosial budaya yang ada di dalam makna dari film tersebut. Jadi dia menganalisis beberapa film dan kemudian dia analisis menggunakan berbagai macam teori, lalu kemudian memunculkan teorinya sendiri. Nah, Fiske ini tidak setuju dengan teori bahwa khalayak massa mengkonsumsi produk tanpa berpikir. Jadi dulu ketika zaman penelitian media di awal-awal abad, itu kita percaya, para peneliti percaya bahwa kalau kalian masih ingat itu ada teori hypodermic needle atau jarum hipodermik, ya kan? Teori jarum suntik, bahwa ketika pesan disampaikan melalui media massa, maka masyarakat kita yang baca itu langsung percaya. Gitu kan? Itu adalah teori yang sudah lama. Nah, Fiske ini menolak itu. Bahwa manusia, kalian semua yang ada di sini, ketika mencerna apapun yang ada di media sosial, media massa, kita nonton televisi gitu ya, nonton televisi, baca media, kan kita tidak serta-merta percaya. Tapi kita berpikir. Jadi gagasan bahwa penonton itu pasif itu ditolak oleh Fiske. Jadi audiens kita ini berpikir, dan juga ketika ada teks-teks di media yang kita baca atau kita tonton, kita akan mengorganisirnya di dalam kepala, kita gunakan pengetahuan, pengalaman, pendidikan, daya imajinasi kita untuk memahami teks tersebut. Jadi kita tidak pasif, tetapi kita semua adalah aktif. Nah, ada 3 kedalaman tanda menurut Fiske. Yang pertama adalah realitas, itu tanda yang paling awal. Yang kedua adalah representasi, itu tanda yang pertengahan, dan tanda yang paling dalam adalah level ideologi. Ingat ya, realitas, kemudian ini representasi, kemudian ideologi. Akan saya jelaskan satu persatu. Tanda realitas ini, sebagaimana bisa diketahui, realitas adalah tanda yang bisa kita pahami secara langsung. Jadi ini adalah beberapa tanda yang bisa kalian lihat ketika nonton sinetron, ketika nonton talk show Karni Ilyas. Jadi appearance, dress, make up, environment, behavior, speech, gesture, semua ini adalah tanda yang real. Tanda yang kalian bisa lihat tanpa dibikin-bikin, gitu ya. Jadi ketika ada sebuah drama atau tontonan di YouTube gitu ya, kemudian mereka menunjukkan suatu pakaian, maka kita bisa melihatnya secara langsung, yang langsung dihubungkan dengan sistem penandaan yang ada. Ketika pakaiannya itu pakaian polos biasa, kaos, pakai celana pendek, maka kita akan langsung melihat bahwa oh dia anaknya gaul, kalau kaosnya mahal misalnya. Kalau kaosnya compang-camping, oh dia orang miskin. Udah gitu aja, sesederhana itu. Gitu. Jadi realitas. Maka teman-teman nanti ketika skripsi ingat 3 hal ini, realitas, representasi, dan ideologi. Jadi kalian lihat satu persatu, appearance penampilannya gimana, kostumnya gimana, make up-nya gimana. Kalau tanpa make up kayak kalian, berarti sedang kuliah online. Kalau kuliah offline, biasanya make up-nya tebal semua, mandi semua, ya kan? Gitu. Jadi sekarang pakai kaos oblong biasa, masih belelen begini, pokoknya hadir aja gitu.
Nah, itu biasanya kita juga teliti analisis di dalam sistem realitas tandanya John Fiske. Yang kedua adalah representasi. Nah, tadi realitas itu berarti kita nggak usah hubungkan dengan apa-apa, kita langsung paham. Nah, level representasi ini ada permainan di balik film itu ditampilkan. Ada representasi. Present itu hadir, representasi itu berarti menghadirkan kembali. Yang paling gampang adalah penghadiran kembali itu ketika kalian memakai kamera cantik di filter Instagram lah ya. Nah, filter Instagram ini adalah merepresentasikan. Jadi representasi itu bukan real dari kehidupan, tetapi menghadirkan kembali. Perempuan yang awalnya kulitnya agak gelap ketika kena filter Instagram langsung jadi kulitnya kayak Cina semua. Gitu. Nah, itu seringkali kita bangga gitu kan, tapi itu berbahaya bagi pikiran kita, orang-orang yang berpendidikan. Maka kita harus melihat ketika sebuah film ditampilkan itu ada representasi. Gitu. Ada lighting. Lighting itu ketika ditampilkan dari sudut pandang tertentu, maka dia akan membentuk suatu pemaknaan yang berbeda. Ketika lighting, ketika ada di film Hollywood, kemudian ada villain itu musuhnya keluar gitu kan, musuhnya datang, itu kan pasti lightingnya itu meredup atau merah. Nah, semacam itulah. Kalian bisa lihat ya, contoh-contoh semacam itu di film Hollywood. Atau musik, ya kan? Ketika ada orang yang direpresentasikan di dalam film itu sebagai orang jahat, musiknya langsung berbeda. Gitu. Dan gitu kan. Kalau dia humoris, lucu, dia sebagai tokoh utama, maka musik dan kamera serta pencahayaannya itu ceria, terang, gitu, nggak lagi gelap. Jadi ada representasi di balik semua teknis yang ada di dalam televisi, di dalam film. Gitu. Paham teman-teman ya? Jadi kita harus memaknai itu. Nah, makna-makna ini sebenarnya berjalannya menurut Fiske itu berjalannya biasa linier sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Tetapi memang kesepakatan kita itu ditentukan oleh bagaimana media membentuk. Gitu. Jadi ketika musik terjadi, kamera terjadi, kalau kayak kamera itu, kalau kalian tahu high angle, kemudian ada low angle, maka high angle itu ketika digambar, ketika kamera di atas dari aktor, maka ingin menunjukkan bahwa orang ini orang kecil, bahwa orang ini derajatnya rendah. Tapi ketika di syuting dari bawah meninggi, gitu kan, dengan kondisi tertentu, maka dia derajatnya tiba-tiba naik. Padahal nggak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Ini hubungannya sama sekali dengan penataan kamera. Gitu. Kalau kalian meneliti hal-hal lain itu bisa menjadi narasi. Narasinya seperti apa? Digambarkan bagaimana? Misalkan ketika kita bilang bahwa seorang presiden yang baik adalah presiden yang mau mendengarkan apa yang diungkapkan oleh rakyatnya. Nah, itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika mengunjungi Papua. Nah, jadi itu adalah representasi, ada narasi yang ingin dibangun ke arah sana. Kemudian ketika kita mau meneliti sastra, maka ada narasi, ada konflik, ada karakter, ada aksi, gitu ya. Kalau kita mau meneliti ke sastra, karena memang semiotik itu basisnya adalah bahasa dan sastra. Itu teman-teman ya. Ini mendalam yang kedua. Jadi semua tanda yang ada di televisi, di media massa itu tidak layak untuk kita langsung percayai. Yang terakhir adalah ideologi. Nah, jadi ketika kita melihat sebuah realitas, kemudian kita mampu menandakan sebuah peristiwa itu menggunakan level representasi tadi, maka kita akan sampai pada level ideologi. Level ideologi ada banyak ideologi. Ini beberapa saya sebutkan di sini, individualistik, meskipun ada yang bilang individualistik itu kayaknya bukan ideologi deh. Kita anggap ideologi. Individualistik, nasionalis, patriarki, materialisme, marxisme, kemudian ideologi juga termasuk keagamaan. Gitu. Kapitalisme dan lain sebagainya, ya, sosialisme. Jadi semua ideologi itu masuk dalam tataran tanda yang paling dalam menurut Fiske. Jadi ketika ada tanda-tanda di dalam perfilman, misalkan film apa ya, Marlina si pembunuh 4 babak,
Ini film dari Sumba, kalian wajib nonton. Si Marlina ini melakukan pembunuhan itu karena ada suatu konteks ketika perempuan di sana tidak dihargai. Ketika perempuan di sana suaminya mati, malah perempuan ini yang harus bertanggung jawab terhadap kematian suami, hutang piutang dan sebagainya, dan dia disalahkan oleh adat di sana sebagai perempuan yang buruk. Laki-laki yang datang ke sana untuk dalam rangka menziarahi lah ya, datang ke makam, datang ke laki-laki. Ternyata di sana adatnya itu kan laki-laki ketika mati itu dia tidak langsung dikubur karena nggak punya uang. Kalau nggak punya uang dia ditaruh di pinggir pintu gitu loh, didudukkan begini pakai sarung gitu. Jadi kayak di filmnya nih ngeri sekali. Nah ternyata laki-laki yang datang untuk ke sana itu malah menggoda Marlina dan memperkosa si perempuan ini di hadapan mayat di suami ini. Maka dia kemudian membunuh. Nah, kita kalau melihat film itu ada representasi terkait dengan ideologi feminisme, ideologi patriarki. Patriarki berarti segala kondisi sosial di situ ditentukan oleh laki-laki. Kalau teman-teman melihat dalam film-film atau dalam adat teman-teman sendiri, perempuan hanya boleh ada di belakang untuk memasak di dapur ketika ada acara besar, sementara yang mimpin upacara-upacara itu selalu laki-laki, maka disitulah adat dari patriarki. Apakah itu buruk atau jelek? Kita enggak memikirkan itu. Itu adalah ideologi patriarki. Soal baik dan buruk itu ketika terjadi ketimpangan baru kita bicara baik dan buruk. Nah, teman-teman bisa melihat itu di dalam film. Drama Korea, ketimpangannya apa? Kapitalisme. Orang-orang miskin, materialisme. Ada ras, ada kelas di situ. Gitu kan? Kalau misalkan filmnya Squid Game kayak yang kemarin, atau film Korea yang memenangkan Oscar tahun 2020 kalau nggak salah, apa itu judulnya? Ada yang tahu? Woi. Parasit, Pak. Parasit. Oke, thank you. Ya, anak komunikasi bicara film harus tanggap. Parasit. Di situ ada ketimpangan terkait ras, kelas, materialistik, kapitalisme dan lain sebagainya. Sementara banjir bandang melanda orang-orang sampai tidur aja nggak bisa, orang kaya yang tinggal di atas bukit yang dia mengkooptasi tanah-tanah supaya dia bisa selamat sendirian sedang menyelenggarakan pesta ulang tahun. Sementara pembantunya yang rumahnya habis berantakan gara-gara banjir harus datang ke situ pura-pura baik-baik saja dan harus menyelenggarakan ulang tahun tuannya. Gitu. Jadi silakan dilihat di situ ada ideologi yang bermain melalui tanda-tanda yaitu representasi dan realitas tadi. Silakan dilihat tanda-tanda itu. Paham teman-teman ya? Itu aja materi dari saya soal Fiske. Semiotiknya Fiske. Jadi diingat-ingat tanda apa berdasarkan siapa nanti masing-masing memiliki gayanya sendiri-sendiri. Jadi kalian tinggal milih mau pakai semiotikanya siapa dan go siap untuk skripsi. Gampang kok skripsinya. Ya ada pertanyaan silakan. Meskipun saya yakin nggak ada. Sebenarnya saya ada Pak. Cuman Pak Fatul udah bilang nggak ada jadi saya malas mau tanya. Saya screenshot ya. Absen. 1, 2, 3. Cheese, senyum dong. Oh, ada yang mau nyalain kamera. Oke. 1, 2, 3. Yo, sebelah satunya. 1, 2, 3. Oke, jos. Yuk, silakan ada pertanyaan. Aman? Kalau aman, silakan dipelajari lebih lanjut. Saya berharap materi riset media ini bisa membuka wawasan kalian, pikiran kalian terkait apa-apa yang ada di televisi, di media. Bahwa media-media itu menyimpan suatu ideologi tersembunyi yang harus kita bongkar. Nah, tugas kalian adalah membongkar ideologi-ideologi tersebut. Thank you. Selamat siang.
Pagi juga, Pak.